Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah Tuhan alam semesta ini. Dialah yang menciptakannya. Dialah yang memberikan rizki kepada ciptaannya. Dia yang mengurusinya dan kepadanya kelak semuanya akan kembali. Akibat yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali untuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Agama kita ini agama yang perhatian dengan akhlak, dengan adab, dengan karakter manusia. Agama kita bukan hanya agama yang mengurusin hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Tapi agama kita juga peduli, bahkan mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan hewan, dengan lingkungan, dan dengan alam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah, di kaum jahiliyah. Beliau menyebutkan di antara salah satu misi beliau diutus adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karakter-karakter yang udah bagus disempurnakan. Yang kurang dilengkapin. Yang salah diperbaiki. Banyak hal dari orang lain yang terkadang mendorong kita ingin mengetahuinya. Timbul perasaan ingin tahu, ingin ngurusin. Yang kadangkala itu hanya bisikan nafsu. Disinilah agama kita turun untuk mengatur. Bahwasanya ada hal-hal yang bukan urusanmu, yang gak ada manfaatnya untuk dirimu. Bahkan terkadang itu privasi orang lain. Di lain kesempatan ada kejadian-kejadian yang membuat kita berprasangka, berpraduga terhadap saudara kita. Yang dari sini akan memunculkan perkara-perkara yang tidak terpuji. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk memperbaiki diri mereka. Memperbaiki karakter mereka, adab dan etika bermuamalah. Karena dari prasangka itu muncul yang namanya mencari-cari kesalahan orang. Dari sana muncul yang namanya riba, menggunjing, ngomongin orang. Kita ini punya banyak kesalahan. Disebutkan bahagialah orang yang disibukkan dengan urusan dia sendiri
daripada ngurusin orang lain. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan ittala'a 'alaika bighairi idnin fa khadaftahu bihasatin fa faqa'ta 'ainahu ma kana 'alaika min junah." Andai kata ada orang yang ngintip, yang memandang di dalam rumahmu tanpa izin, lalu engkau melempar dia dengan batu atau dengan kerikil yang menyebabkan matanya rusak, maka nggak apa-apa. Nih, ada adab. Orang tuh kepingin tahu apa sih isinya rumah orang ini, ya ngintip-ngintip ini itu. Itu nggak boleh dalam agama kita. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan ini, perasaan ingin tahu itu apa ya? Kadang-kala disebut kepo, penasaran dia. Tapi ada perkara-perkara yang tidak penting, yang kita nggak perlu tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, nih orang kan kepingin Islamnya baik. Kita nih kepingin Islam seperti apa sih? Tentunya kita ingin yang terbaik. Di antara tanda, engkau bisa mengukur dirimu sendiri. Di antara tanda yang menunjukkan kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya buat dia, nggak ada manfaat. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan hadis yang baru saja kita baca tuh. Ini adalah salah satu pokok akar masalah adab dan etika. Meninggalkan sesuatu yang nggak berguna, yang nggak ada urusannya sama engkau. Telah diriwayatkan dari Abu Muhammad Ibn Abi Zaid, yang dikenal Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, Imam Al-Malikiyah di masanya. Beliau mengatakan, jima'u adabil khair wa azimatuhu tatafarra' min arba'ati hadis. Kata beliau, kumpulan adab-adab kebaikan dan tali kekangnya, ini sumbernya akhlak yang mulia itu berada di 4 hadis. 4 hadis. Yang pertama, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Yang kedua, hadis yang baru saja kita baca. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang gak berguna buat dia, gak ada urusannya sama dia. Yang ketiga, wasiat Nabi SAW kepada orang yang meminta kepadanya, apa? La taghdab. Kata Nabi, jangan marah. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Ini 4 hadis yang menjadi pusat akhlak dan etika yang baik. Ingin tahu urusan orang lain yang gak ada gunanya buat dia, ini berdampak negatif kepada
sang pelaku dan kepada kehidupan dia. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, hal itu mengantarkan kepada kerasnya hati. Hatimu jadi keras. Tubuh jadi lemah. Hati keras, tubuhnya lembek, dan rizkinya sulit. Amr ibn Qais al-Mullai, dia meriwayatkan bahwa ada seorang yang melewati Luqman al-Hakim. Sedangkan orang-orang sedang duduk, sedang ngaji sama dia nih. Dia sedang memberikan petua. Ada orang yang lewat. Apa kata orang ini? Oh, alasta abad bani fulan? Bukankah engkau budaknya qabilah fulan? Kata Luqman, betul. Ya. Qala alladhi kunta tar'a 'inda jabal kadza wa kadza. Engkau dulu mengembala kambing di gunung ini dan ini. Kata, iya. Lalu apa kata orang ini? Fama balagha bika ma ara. Engkau kok bisa seperti ini sekarang? Dulu budak mengembala kambing, terus sekarang kok bisa seperti ini? Apa kata Luqman kepada orang ini? Yang pertama yang membuatku bisa seperti ini, sidqul hadith. Jujur kalau bicara. Yang kedua, watulus sukut amma la ya'nin. Dan banyak diam dalam urusan-urusan yang gak ada manfaatnya buat aku, yang bukan urusanku. Ya. Malik bin Dinar, dia mengatakan, idza ra'aita qasawatan fi qalbika. Ini buat orang-orang yang hatinya keras. Kalau engkau melihat hatimu keras, wa wahnan fi badanik, dan tubuhmu jadi lembek, wa hirmanan fi rizqik, dan rizki jadi sulit, fa'lam bi annaka takallamta bima la ya'ni. Ketahuilah sebabnya karena engkau berbicara yang bukan urusanmu, berbicara yang tidak berguna dengan Ahibati fillah, ucapkan yang baik. Orang nih kadang-kala gara ngomongin orang, ya ingin tahu urusan orang, yang seharusnya dia kerjakan tidak dia kerjakan. Yang kedua, orang yang suka ingin tahu urusan orang lain ini biasanya sakit hati nanti. Akhirnya sakit hati. Karena dia dengar dari orang ucapan yang gak enak akhirnya. Ini Imam Malik bin Anas meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk menjumpai Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Dia sedang menjahit sandalnya. Masuk, ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, sedang jahit sandalnya. Lalu apa kata orang ini? Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lau alqaita hadhan na'al. Kalau engkau buang itu sandal, lalu engkau beli yang baru. Marah di sini Abdullah bin Umar. Ini orang bukan urusannya. Apa kata Abdullah bin Umar? Na'li ja'at bika hahuna. Apakah sandalku ini yang membuat kau datang ke sini? Aqbil ala hajatik. Engkau urusi urusanmu lah. Subhanallah, seakan-akan Abdullah bin Umar mewasiatkan orang ini atau mengingatkan orang ini dengan hadis Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang gak ada urusannya dia. Gak penting buat dia. Itu yang kedua. Jadi engkau akan mendengarkan ucapan gara-gara ngurusin orang, kepingin tahu, akhirnya sakit hati. Yang ketiga, membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna.
Apa urusan? Urusan agama, urusan dunia yang kadangkala kita merasa nggak ada manfaatnya buat kita. Lah urusan dunia, wala urusan akhirat kita. Tinggalkan. Banyak orang ini banyak orang, ya Allah sibuk, banyak kerjaan, waktunya nggak cukup, buat keluarga nggak ada, ini itu. Coba dia meninggalkan urusan orang, nggak ngurusin orang, tidak ngurusin perkara-perkara yang tidak ada hubungannya sama dia, insya Allah dia akan punya banyak waktu. Ahibati fillah, seorang muslim yang memiliki semangat tinggi itu, dia nggak punya waktu sebenarnya untuk menghambur-hamburkannya dalam perkara-perkara yang nggak berguna. Berita-berita, urusan manusia secara umum, bukan urusan kawannya, urusan manusia di muka bumi ini. Karena kita ngelihat banyak orang itu, laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, mereka sibuk kalau sekarang ini dengan apa yang dikirimkan kepada mereka. Kerjanya handphonenya dia lihat terus. Apa urusanmu dengan berita-berita yang disebarkan? Ada urusannya? Kadang-kala nggak ada, Anda nggak ada urusannya. Dikirimin ini. Kadang-kala ada orang kirim kepada kita, ada tabrakan. Kita sama anak orang Jember nih, ada tabrakan di Semarang. Fotonya, beritanya dikabarkan ke kita. Apa urusan kita sama itu? Terkadang kita sama-sama yang ngirim tuh, kita share lagi ke orang. Apa urusanmu? Dan kadang-kala jemaah, ada orang yang sibuk ngikutin status orang lain. Orang bikin status, lihat apa urusanmu. Makanya termasuk baiknya Islam seseorang itu tidak menyibukkan diri dengan yang dia nggak ada hubungannya gitu. Sama berita-berita yang dia nggak ada hubungannya sama sekali. Lalu kita ikut menyebarkannya. Dan orang-orang sibuk membacanya. Lalu di-share lagi. Sekarang nih, sampai WhatsApp itu bikin apa ya? Pembatas untuk nge-share. Jadi kalau udah di-share, kita kadang hanya bisa nge-share ke satu orang. Anak pernah mau nge-share sesuatu, tahu-tahu nggak bisa. Karena memang ada hal-hal yang nggak perlu kita itu. Urusan orang itu nggak perlu tahu juga urusan itu. Kenapa terus disebarkan? Dan berita-berita di televisi sama juga. Di televisi, di koran, di website-website berita. Kadang-kala menyebarkan berita-berita yang nggak ada gunanya. Fulan beli baju harga sekian, fulan beli sepatu harga sekian, fulanah kayak gini, na'udzubillah. Terus kita ingin tahu, terus kita baca, terus kita share, habis waktu kita. Antum scrolling itu yang namanya handphone, makanya kadang-kala ada orang yang tanya, Ustaz, kok nggak balas WA ana Ustaz? Udah 2 pekan. Ana ngomong, ana itu bukan tidak pernah ya, hampir jarang sekali melihat WA yang dibawa. Ana buka ya terus nggak ada. Yang sudah dibawa, kalau yang di atas ana lihat, ana ada urusan nggak, penting nggak. Kalau nggak, ana nggak buka. Kita nggak punya waktu jamaah. Waktu kita cuma sedikit. Makanya tadi kalau ada orang mengeluh yang nggak punya waktu ini itu ya, kadang-kala ibu rumah tangga nggak punya waktu untuk didik anak ini. Coba dilihat, mungkin engkau ngurusin orang, ingin tahu urusannya orang. Orang sekampung diurusin. Fulana gimana Fulana? Oh Fulana kayaknya lagi ribut sama lakinya. Terus Fulan itu baru dapat kerjaan di tempat ini itu. Urusanmu apa? Coba tanya Fulan, gajinya berapa di tempat itu?
Terus bisa masuk ke sana itu, ke kerja itu, lewat mana dia? Emangnya dia punya ijazah apa ini itu? Astagfirullah. Nggak punya waktu akhirnya engkau untuk yang bermanfaat. Nih, para santri, para mahasiswa, kadang-kala di kelas, gurunya sedang menyampaikan hal yang bermanfaat. Lagi kajian nih, orang pegang handphone. Ustadznya sedang menyampaikan firman Allah, sabda Rasul SAW. Dia sibuk nonton sesuatu yang nggak ada gunanya. Kirim berita ini itu macam-macam. Baca berita yang nggak ada gunanya sama dia. Apa urusanmu sama dia? Yang keempat, orang yang tidak mengamalkan hadis tadi, termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya buat dia. Dia bisa rugi dengan amal soleh dia. Kita kan dengar bahwasanya amal soleh itu dilipat gandakan. Dari 10, space-nya bisa sampai 700, bisa kelipatan yang tak terhingga. Pernahkah kita berpikir, Ustaz, terus apa sih yang menyebabkan orang ini dapat 10, itu dapat 30, itu dapat 100, yang itu dapat 200? Apa ukurannya? Simak hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqa Allah." Rawahul Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang di antara kalian memperbagus keislamannya, tanda Islam itu bagus apa tadi? Nggak suka ngurusin orang, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya buat dia, nggak suka tanya orang ini itu, hal-hal yang tidak ada urusannya sama dia. Itu tanda bagusnya Islam seseorang. Apabila seseorang memperbagus keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia perbuat akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini bergantung kepada keislaman, baiknya Islam kita, jamaah. Mungkin amalannya sama. Ana sodakoh 1 juta, antum sodakoh 1 juta, sama 1 juta. Yang ini dilipat gandakan 10, yang ini 500 kali lipat umpamanya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Di antaranya adalah bagusnya Islam seseorang. Kalau nggak bagus, ya nggak dilipat gandakan nantinya. Atau dilipat gandakan ya sesuai dengan bagusnya keislaman antum. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, setiap dosa ditulis 1 sampai dia berjumpa sama Allah SWT. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa hadzal hadits yadul ala anna tarka ma la ya'ni al-mar'a min husni islamihi. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak ada urusannya sama orang itu, yang nggak berguna buat orang itu, termasuk tanda bagusnya Islam seseorang. Fa idza taraka ma la ya'ni, apabila dia meninggalkan hal-hal yang nggak ada gunanya, nggak ada kepentingan dia di sana, wa fa'ala ma ya'nihi kullahu, lalu dia mengerjakan yang memang penting buat dia, yang berguna buat dia, faqad kamula husnu islami, maka telah sempurna bagusnya Islam dia. Kemudian beliau mengatakan, waqad ja'atil ahadits, dan telah ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang Islamnya baik ini, wa annahu tudha'af hasanatuhu, amal solehnya dilipat gandakan,
wa tukaffar sayyi'atuhu, dosa-dosanya dihapuskan, wa zahir anna kathratal mudha'afah takunu bihasabi husn Islam. Banyaknya kelipatan dari amal itu, pahala yang diberikan kepada dia itu bergantung dengan bagusnya Islam seseorang. Ini nih, sekarang antum gimana? Antum sering ngurusin orang, ingin tahu urusan orang, sampai perkara-perkara yang tidak berguna nih, emak-emak di grup, bapak-bapak di grup, kadangkala yang ditaruh di grup perkara-perkara la yanfa', nggak berguna lah buat kita wal buat jamaah. Apa gunanya kita lagi makan es cendol ya, terus kita foto, terus kita bikin status kita? Hah? Apa gunanya? Apakah kalau gini nih, kalau antum foto es cendol itu akhirnya gratis sana bayarnya Ustaz? Oh, ada gunanya kalau gitu. Makan gratis. Ini la syai kadang-kala orang-orang. Nggak ada gunanya sama sekali. Tanda sempurna bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang nggak urusan sama antum. Lah, buat nggak urusin orang lain, walau hal yang nggak berguna buat antum secara pribadi. Maka orang yang tidak mengamalkan hadis ini akan merugi kelipatan ganda. Amalnya sama, kelipatan gandanya yang berbeda. Kemudian yang kelima, ketahuilah bahwa seorang muslim akan dihisab, akan dihukum tatkala dia kepo, ingin tahu urusan orang ya, ngomong-ngomong, bertanya hal yang tidak berguna. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kecuali ada malaikat yang mencatatnya, yang mengumpulkannya. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qutila rajulun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syahidan. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang laki-laki yang tewas, terbunuh syahid di medan perang. Fabakat alaihi bakiyah, lalu ada seorang yang menangisin jenazah tersebut, seorang wanita. Dia mengatakan, wa syahidah. Dia memuji, wahai orang yang mati syahid, orang yang mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki annahu syahid. Wa ma yudrik, engkau gimana tahu dia syahid? Itu tahu gimana engkau? Apa yang membuat engkau tahu dia itu syahid? La'allahu kana yatakallam fima la ya'ni. Bisa jadi mungkin dia ngomong hal-hal yang tidak berguna buat dirinya. Mungkin ada ucapan-ucapan, omongan-omongan yang gak berguna buat dia, yang bukan urusan dia. Au yabkhal bima la yanqusuhu, atau dia bakhil untuk bersedekah, untuk membantu orang lain yang padahal tidak mengurangi harta dia. Subhanallah, ini orang mati syahid. Orang berpikir mati di jalan Allah, insya Allah dapat memberikan syafaat kepada keluarganya. Ternyata belum tentu dia selamat. Gara-gara lisan dia. Kata Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir tentang hadis yang baru saja kita baca, dia berbicara tentang yang tidak ada urusannya sama dia, yang enggak berguna buat dia. Yahtamil anna al-murad kathratus su'al insan an halihi wa tafasili amri.
Bisa jadi maksudnya banyak bertanya kepada orang tentang keadaan dia, perkara-perkara yang detail tentang urusan dia. Ini termasuk wa fayadkhul dzalika fi su'al amma la ya'ni. Ini termasuk dia bertanya hal-hal yang enggak ada gunanya buat dia. Enggak ada manfaatnya. Wa yatadamman dzalika husulul haraj fi haqqil mas'ul. Dan ini mengandung orang itu jadi susah. Yang ditanya itu jadi nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ditanya akhirnya nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Fa innahu qad la yu'thir ikhbaruhu bi ahwal. Kadang-kadang ini orang nggak ingin ngasih tahu orang lain dengan urusan dia. Dia nggak kepingin ngasih tahu orang lain. Kalau dia ngasih tahu, akhirnya jadi berat buat dia. Kalau dia bohong dalam pemberitaan, dosa dia nantinya. Atau dia berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban kiasan, susah lagi buat dia. Kalau dia nggak jawab, nanti dia jadi su'ul adab. Maka tinggalkan. Ngurusin orang, tanya-tanya sama orang. Urusan yang nggak ada gunanya buat kita. Kalau umpamanya dia ngomong, alhamdulillah anak punya usaha, umpamanya anak piara ikan, masya Allah, gimana? Insya Allah ada hasil ya. Barakallahu fiik, alhamdulillah, insya Allah, kayak gitu. Tapi kalau ditanya ini itu sampai detail, kadang kalau orang nggak kepingin. Jadi benar-benar membahayakan kita, jemaah. Sifat kepo itu, tanya-tanya urusan orang yang nggak ada pentingnya buat kita. Itu berbahaya buat kita. Ternyata kita nyakitin orang, tapi kita nggak sadar. Yang keenam, kepo ini ingin tahu urusan orang ini, tanya-tanya urusan orang yang tidak ada gunanya buat kita, salah satu penyebab rusaknya persaudaraan. Pecahnya persahabatan. Hilangnya cinta dan kasih sayang. Lisan. Ingat, ada hal-hal yang memang privasi orang lain. Karena ya salah satu mungkin pertanyaan tadi orang tanya tentang kondisi ekonominya, bagaimana dia ini itu. Subhanallah, ada orang yang bertanya sama kawannya, coba, Masya Allah, sohibnya ini pernah sukses, setelah itu nggak ketahuan gimana kondisi dia. Lalu kawannya yang tahu dengan kondisi dia itu, Masya Allah, dia tanya, gimana usaha antum yang itu, usaha antum yang ini. Ini orang sudah tobat ya, dia banyak dosa lah di masa lalu. Apa kata dia? Dia ngomong, udahlah jangan ngurusin itu, urusan dunia sudah jangan diurusin, sudah urusan itu. Iya, kadang-kadang orang nggak ingin gitu loh. Ditanya, kalau maksa, persahabatan itu kadang-kadang bisa rusak. Dan kita tahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Udah, engkau perbaiki keislaman. Ibn Abi Dunya meriwayatkan dari Muwarriq al-Ajli. Dia mengatakan, amrun ana fi talabihi mundu kada wa kada sana. Ada satu perkara yang aku memburunya, aku mencarinya sejak beberapa tahun. Dia sebutkan beberapa tahun itu. Lam aqdir alaihi, aku sampai hari ini belum dapat tuh. Walastu bitariki talabihi abadan, dan aku tidak akan meninggalkan pemburuannya. Aku akan buru urusan ini sampai dapat. Orang-orang tanya, wa ma huwa, apa itu yang kau cari itu yang kau sampai sekarang belum dapat? Qala al-kaffu amma la ya'nini. Kata dia, menahan diri dari hal-hal yang tidak berguna buat aku. Kita tuh kadang-kala penasaran. Kita kepingin tahu. Dan ini yang kadang-kala
sulit kita tinggalkan. Itu ada di setiap orang ya. Mungkin nggak setiap orang ya. Orang tuh kepingin perasaan tuh punya perasaan penasaran, ingin tahu. Makanya tuh melihat kadang-kala ketika ada macet di jalan gara-gara tabrakan. Antum melihat yang bantu itu berapa orang? Sampai macet jalanan ini, macet jalan ini. Anak pernah ini urusan apa ini? Kita lihat, oh ternyata ada orang tabrakan. Ternyata kita juga akhirnya ngeliatin juga. Akhirnya kita jalannya pelan, bikin macet yang belakang kita. Kalau engkau memang berguna buat engkau, enggak aku mau bantu dia, tafadhol. Makanya sampai polisi tuh kadang-kadang ngusir orang-orang ini zaman. Diusir tuh orang. Ayo pindah, pergi kata dia. Nggak ada urusan, cuma pegang kamera. Dia langsung live dari tempat kejadian. Apa urusannya yang kau live-kan sampai seluruh dunia itu? Apa urusannya? Kalau engkau gunakan untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk mengatakan itu, atau engkau doakan orang itu, atau engkau bantu orang itu, kalau memang ada gunanya, tafadhol. Enggak usah, ana ingin menyampaikan mungkin ada keluarganya. Ya, tafadhol, berarti ada tujuan yang baik. Makanya nih orang kadang-kala jamaah yang kipuan ya dia itu nggak sadar-sadar. Dia tuh bertanya tentang urusan yang nggak ada gunanya buat dia. Urusan agamanya nggak pernah tanya. Urusan yang berkaitan dengan ibadah dia nggak pernah tanya dia. Anak ini benar nggak sholatnya, wudhunya, sodakohnya, tidurnya udah sesuai dengan sunnah belum, duduknya, keluar masuk kamar mandi, coba tanya, engkau udah hafal belum doa masuk ke toilet, doa keluar toilet? Engkau tanya ngurusin apa, politik Indonesia, ngurusin ini itu. Ahibati fillah, maka kita harus sadar, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, mengurusin perkara-perkara yang kita nggak ada perlunya, nggak ada manfaatnya buat kita. Baik. Yang ketujuh, para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda murka Allah Azza wa Jal kepada hambanya, orang itu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak berguna buat dirinya. Artinya Allah tuh nggak mempedulikan orang ini. Nggak dipeduliin. Waktu tuh mahal. Kalau kita bicara waktu, kita ingin waktu kita ini kalau bisa dapat fulus lah. Tapi ternyata kita buang untuk hal-hal yang sama sekali nggak ada manfaatnya buat kita. Jadi di antara tanda hidayah Allah ya, buat hambanya, dia nggak ngurusin perkara-perkara yang nggak ada pentingnya buat dia. Dia nggak sibukkan diri dengan berita-berita manusia. Mereka makan apa, ya Allah ya, mereka minum apa. Sekarang ini kan ada berita, bukan berita, anak kadang-kala kalau ngelihat di situs berita itu, apa itu tulisannya? Serunya fulan kalau kuliner. Serunya fulan kalau rekreasi. Apa urusan? Nih artis atau siapa rekreasi kemana? Engkau siapa engkau? Kau pamannya? Kau ponakannya? Bapaknya? Ibunya? Siapa engkau? Kadang-kala kita nih jamaah ngikutin berita-berita yang benar-benar nggak berguna buat kita. Layan, oh fulan pakai baju warna kuning, fulan pakai baju warna hijau, fulan. Di Siyar A'lamin Nubala, karang oleh Imam Adz-Dzahabi, diterjemah di biografi sahabat yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ketika dia sakit, ada sahabat-sahabatnya yang membesuk dia dan wajahnya berseri-seri dalam kondisi dia sakit.
Apa kata orang-orang? Mali wajhika yatahallal. Subhanallah. Apa ya? Kok wajahmu berseri-seri? Ini ada apa ini, kata dia. Faqala ma min amalin awthaqu indi min khaslatain. Kalau bicara itu ada dua amalan ya. Ada banyak amalan, tapi dua amalan ini yang paling aku berpegang teguh dengannya. Dua amalan ini. Yang pertama kata dia, kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Aku tidak berbicara dalam hal-hal yang tidak ada urusannya buat aku. Yang tidak ada gunanya buat aku. Itu yang pertama. Aku tidak berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat buat aku. Yang kedua, wa kana qalbi saliman lil muslimin. Aku berusaha menjaga hatiku untuk baik sama orang-orang Islam. Nggak hasut, nggak iri. Subhanallah. Ini kata sahabat. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, min alamati i'radillahi azza wa jal anil abdi. Di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba. Dibiarin nih hamba. Apa di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba? Ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Ini orang dibikin sibuk dengan perkara-perkara yang tidak manfaat buat dia. Jadi kalau antum sibuk, antum lihat, antum kesibukan antum tiap hari itu dengan apa sih? Berguna apa enggak? Manfaat enggak buat antum? Manfaat dunia akhirat kita bicara. Ini kadangkala orang disibukkan dengan perkara la yanfa' fid dunya wa la yanfa' fi akhirati. Buat dunia dia nggak bermanfaat, buat akhiratnya nggak manfaat. Wallahi, apa manfaatnya jemaah? Ini kadang-kadang bingung ya. Apa manfaatnya buat dunia kita? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yuflihur rajul. Orang tuh nggak akan selamat, nggak akan sukses. Hatta yatruka ma la ya'nihi wa yashtaghil bima ya'nihi. Ini kalau bicara apa sih kunci kesuksesan dunia akhirat kita bicara. Antum lihat orang-orang sukses, ngapain sih hidup dia? Imam Malik mengatakan orang tuh nggak akan sukses sampai dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dirinya dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat dia. Baru dia akan sukses. Tapi kalau sudah dia sibuk dengan perkara-perkara yang nggak berguna, malah yang bermanfaat dia tinggalkan, ya gimana akhirnya jemaah? Akan sukses dia. Waktu dia habis. Sedangkan modal hidup kita nih, waktu. Antum bakal ditanya pada hari kiamat. An umrihi fima afna. Umurnya dibuat apa, Mas? Umurnya Mbak dibuat apa selama ini? Buat ngapain? Ingin tahu urusan orang? Ahibati fillah. Namun ada kaidah, bukan ada kaidah. Ada standar yang perlu kita pelajari dalam perkara kita nggak boleh tahu urusan orang itu sampai mana batasan-batasannya, Ustaz. Batasan-batasannya adalah agama kita, bukan nafsu. Karena ada urusan-urusan orang yang urusan kita juga. Penting buat kita. Penting sekali buat kita. Kita bakal ditanya nanti pada hari kiamat. Kenapa kau tinggalkan? Dan di antara hal itu adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Bab memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang melihat perbuatan mungkar, falyughayyirhu biyad. Orang lain melakukan kemungkaran, ada urusan sama kita? Iya. Kenapa? Kita ngelihat. Kalau kita nggak ngelihat, nggak ada urusan sama kita.
Tapi kalau kita melihat, lalu kita merubah kemungkaran tersebut, Anda bakal ditanya di hari kiamat nanti. Makanya kadang-kala kalau ada orang kita tegur ya, bertakwalah kepada Allah, ini perbuatan dosa. Jangan ngurusin orang. Tunggu dulu. Ini urusanku, bukan urusanmu aja. Kalau azab Allah turun itu bukan hanya menimpa kita juga. Maka urusan kita. Kita ngurusin tuh orang. Rubah dengan tangan kita. Fa in lam yastati fa bilisani. Enggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Enggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah serendah-rendahnya keimanan. Jadi urusan kalau ada kemungkaran, kita ngurusin orang, itu sebenarnya urusan kita. Jadi kalau orang itu mengatakan ini bukan urusanmu, enggak, ini urusanku. Aku bakal ditanya pada hari kiamat. Kemudian juga termasuk urusan kita yang kita perlu peduli, kita perlu cari tahu, kita perlu tanya. Dalam urusan orang lain adalah tentang saudara-saudara kita. Kaum muslimin yang terjadi sama mereka di negeri manapun, apapun bangsa mereka. Karena innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, orang mukmin untuk orang mukmin lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Seperti ini Nabi mencontohkan, saling menguatkan satu sama lain. Kita perlu peduli. Nabi SAW mengatakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang beriman nih dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam empati mereka seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, kalau ada salah satu organ yang sakit, semua tubuh akan merasakan sakitnya. Semua tubuh akan nggak bisa tidur. Yang sakit padahal tangannya, tapi matanya nggak bisa tidur. Badannya demam, yang sakit tangan. Itu urusan kita. Ya, ini yang perlu kita peduli. Kalau kita bicara berita, kita perlu peduli sama cari berita tentang saudara kita. Nah, namun fenomena yang terjadi di masyarakat, kita itu kadang-kadang nggak cari berita tentang saudara-saudara kita. Ya, banyak orang peduli, mengikuti apa yang gak berguna buat dia. Contohnya, yang biasanya Piala Dunia. Indonesia ikut nggak? Ikut nggak Indonesia? Kita sibuk nonton sampai punya jadwal. Tunggu dulu. Antum ini siapa yang apa istilahnya? Dijagokan. Siapa yang dijagokan? Fulan. Siapa Fulan itu? Klub muslim, non-muslim. Eropa umpamanya. Ada piala Eropa ini itu. Sibuk. Siapa antum? Antum orang Eropa? Lah. Terus kalau mereka menang atau mereka kalah, antum dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Waktu antum habis. Sedangkan urusan umat Islam sama sekali nggak peduli. Tidak mengikuti. Ahibati fillah, ingat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Jadi termasuk kebagusan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna buat dia. Jadi antum kepo dengan hal-hal yang kadang-kala bukan urusan antum, mulai ditinggalkan. Mulai sibukkan diri antum dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat antum. Kita ini punya handphone ya. Kadangkala ada yang punya grup, puluhan grup. Coba lihat yang dibicarakan di sana. Kalau berguna, ahlan wa sahlan. Nggak berguna, ya udah nggak perlu dikomentari. Kadangkala kita mengomentari sesuatu yang bukan urusan kita juga. Dikomentari. Panjang komentarnya. Kalau manfaat, tafadhol. Nggak manfaat, jangan. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.